Halo guys, ketemu lagi di video gua ya. Nah ini nih video banyak banget kemarin yang nonton. Jadi hari ini gua mau bahas mengenai Vario gue ya. Sekarang kilometer udah gondrong anjir, udah 300, hampir 350 kilometer dari baru ya. Jadi ya itu dia, karena ya gue senang pakai motor ini karena nyaman jadi motor ini tuh. Emang dah anjir, motor metik itu motor paling nyaman kalau dipakai harian. Nah, sebenarnya di video kali ini gue mau ngebahas motor ini ya, mulai dari apa ya yang gue rasain lah. 300 kilometer ini apakah ada cacat atau tidak ya? Kita akan bahas di video ini. Dan sebenarnya di video kali ini gue jujur-jujuran ya, jadi tidak gue lebih-lebihkan mentang-mentang ini motor gue lebih-lebihkan gitu, enggak guys. Jadi gue akan review ini ya, tentang kenyamanan di motor ini, apakah tidak nyaman atau tidak ya. Kalau misalnya tidak, gue bilang tidak, kalau nyaman gue bilang nyaman gitu kan. Tapi sebelum itu, sebelum kalian nonton video ini, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel gua. Langsung saja kita bahas ya mengenai motor ini. Kita mulai dari hal yang paling gua suka dulu deh. Hal yang paling gua suka dari motor ini itu adalah motor ini nyaman, Jack. Asli, motor ini tuh motor nyaman. Dan juga handlingnya ini kalau misalkan dibawa kiri kanan ya, itu gak ada masalah sama sekali ya. Walaupun motor ini gede, lebar, panjang gitu kan. Jadi ini cukup ringan gitu, walaupun velgnya ini lebar ya, sekitaran lebar velgnya itu depan 160, belakang 180. Setahu gua ya. Mungkin akan gua taruh di sini ukurannya. Dan juga ban depannya menggunakan ban federal ukuran 90/80 dan 100/80 untuk yang belakang. Itu gede banget anjir, dari yang sebelumnya itu drastis sekali meningkatnya. Dan kayaknya sih guys ya, ini velgnya ini sama persis seperti velg yang 150, Vario 150. Vario yang sebelum di discontinue tuh. Yang awalnya gue pengen beli yang 150 cuman udah gak ada. Dan juga yang 125 waktu itu mau keluar motor ini lama banget itu nungguin motornya. Jadi kayaknya sama persis velgnya, sama persis seperti velg yang baru, yang Vario 150 yang baru ya. Dan juga kan, kalau misalnya kita riding ya, walaupun sendiri badan kita kecil, itu motor handlingnya bener-bener jinak banget. Jadi aman lah kalau buat harian, apalagi kan buat macet-macetan. Dan juga yang paling gue suka dari motor ini tuh adalah desainnya guys. Asli Vario itu desainnya cantik-cantik sumpah. Apalagi Vario 125 yang baru ini kan, dengan bodi yang baru yang melebar banget ke samping. Jadi buat gue ini adalah motor 125 cc paling ganteng sih untuk Matic ya. Jadi gue gak nemuin lah di motor-motor yang lain, merek sebelah juga gak terlalu tertarik sih. Tapi gak keren ini anjir desainnya, menurut gua gokil banget nih desainnya. Dan juga speedometernya menurut gua ngepas, jadi gak terlalu besar gak terlalu kecil gitu. Dan pilihannya ini banyak banget gitu, ada kita pencet select, ada trip A, trip B, dan juga average fuel, bahan bakar, odometer jelas ya harus ada. Apalagi nih, banyak deh pokoknya guys, ada indikator aki juga. Jadi menurut gue lengkap banget untuk motor 125 cc. Ibarat kata motor yang harganya 20 juta lah ya, motor yang paling murah ya, paling rendah harganya. Ini tuh menurut gue oke banget kalau buat dana sempit kayak gue. Jadi karena gue pengen hemat, jadi gue beli ini nih, motor Vario ini. Dan juga dari dulu gue pengen beli motor Vario ini kan, dan alhamdulillahnya motor ini keluar yang barunya guys, yang versi terbarunya ya, yang velgnya bagus menurut gua, yang desainnya itu keren gitu kan, desainnya itu lancip banget menurut gua. Itu yang gue suka dari motor ini gitu kan. Nah, sekarang kita bahas hal yang paling gua benci dari motor ini ya guys. Yang pertama, hal yang paling gua benci dari motor ini itu adalah suara mesinnya guys. Ini suara mesinnya berisik banget untuk motor Matic anjir. Gue gak nemuin ya, hampir gak nemuin di motor Matic yang lain kondisi standar, full standar, itu mesinnya itu nggak segimana ya, nggak seberisik ini menurut gua. Jadi ini mesinnya mesin 125 cc yang lama, yang Vario sebelum ini itu dipindah mesin ke sini, jadi yang diperbarui itu adalah bodi doang dan juga velg. Itu semuanya plug 100% sama gitu. Udah bocil di aten tuh guys. Terus
Yang paling gua benci adalah ini penyakitnya penyakit umum aja di motor Vario itu. Yang pertama adalah gerdegnya anjir, gerdeg-gerdegnya itu loh yang bikin mengganggu. Dan katanya sih guys, kalau misalkan kita itu main kirian, gua gak tahu aja main kirian itu main apaan. Katanya sih kalau misalkan kita main kirian itu penyakitnya perlahan ya, lambat tahun tuh bakalan hilang katanya penyakit gerdegnya. Tapi gua gak tahu karena gua gak mau sih, gak mau main modif mesin ya di motor ini karena masih baru juga sayang gitu. Dan juga yang paling gua gak suka yaitu dia gerdegnya. Terus nih, ini penyakit baru nih guys. Ini yang gua temuin di Vario yang sekarang ya, yang gua punya ya. Ini setiap kali pagi ya, setiap kali pagi motor kan masih dingin ya. Gua panasin kemarin sekitaran 5 menit, gua panasin. Habis itu gua matiin, terus gua mulai start naik motor. Dan di RPM bawah guys, di RPM 1500 itu ngempos guys, asli. Gue gak tahu ya, gue gak tahu. Bahkan kemarin ada yang komen nih, teman kita nih ada yang komen kemarin, bang punya gua kok pas dingin, pas pertama kali maju kok ngempos. Ya sama bro, kayak gua nih motor gua. Tapi anehnya nih, pas gua gini ya, pas gua tarik kan ngempos, terus lepas, naikin lagi, lepas lagi, naikin lagi, lepas lagi, 3 kali itu penyakit ngemposnya hilang anjir. Itu gua gak ngerti itu kenapa. Mungkin di antara teman-teman juga pasti udah tahu ya, silahkan komentar di bawah. Itu cukup mengganggu menurut gua, apalagi motornya kalau misalkan lagi dibawa urgent gitu ya, dibawa kerja. Itu motor ngempos itu udah bener-bener kayak mati guys, kayak motor mati gitu. Jadi kayak lu tarik gas, motor bukannya tambah gede, gasnya malah ngeloyo gitu, malah ke bawah gitu. Tapi pas gue lepas, kemudian tarik lagi sampai 3 kali ngelepas tariknya, itu normal lagi anjir. Nah itu yang bikin gua benci dari motor ini. Gak tahu ya, mungkin masalah dari si gerdegnya atau mungkin masalah dari mesin yang lainnya, gue gak tahu karena ini motor masih baru juga. Kilometer aja 300 anjir, 350. OTW 350-an lah ya. Jadi itu dia motor apa yang paling gue benci dari motor ini gitu kan. Tapi guys ya, selain kekurangan yang itu dia, tapi tetap aja anjir, nih motor adalah motor yang paling cantik menurut gua. Jadi ini motor yang bisa dibilang ini mahakarya yang bagus sih, motor Matic mahakarya yang paling bagus dari Honda. Itu yang paling gua suka dari produk Honda ya guys. Karena Maticnya itu terutama Vario ya. Ya itu menurut gua ikonik banget gitu kan, cakep banget gitu kan, dia dari depan, samping, kanan dan kiri juga. Nah, terlepas dari hal yang gua sukai dan tidak sukai dari motor ini yang gua ceritain tadi ya, itu menurut gua diwajarkan ya, dalam artian gue beli motor ini ya memang motornya paling basic gitu kan. Terlihat masih pakai kunci manual, belum ISS, belum keyless, jadi benar-benar tipe manual banget. Jadi ini cuman modal combine back system doang nih. Jadi ya gue masih bilang wajar sih. Dan juga kemarin ada yang komen ya, apakah di kotak charger ini muat botol sekitaran 600 mili. Kayaknya enggak deh guys, kalian bisa lihat tuh, kecil banget anjir. Jadi si tempat ngecas ini ngalangin tempat penyimpanannya. Jadi kayak kalau misalnya dimasukin itu nggak bisa dikeluarin coy, karena mentok. Itu gua udah coba tadi pakai dompet doang aja, itu susah banget. Jadi itu dia kekurangannya dari Vario. Mungkin cukup segini doang sih yang paling gue sukai dan tidak sukai dari Vario. Kalau misalkan kalian punya pengalaman lebih ya setelah pemakaian 300 kilo pakai motor ini Vario yang baru, silahkan komentar di bawah aja, kalian tambahin. Dan terutama tadi yang gue temuin tuh adalah penyakit ini, ngempos. Pas mesin dingin, pas gue baru pertama kali jalan itu ngempos di RPM bawah. Dan setelah gue lepas gas terus kemudian tarik 3 kali, itu normal anjir. Gue gak tahu, kayaknya permasalahan di ECU atau permasalahan di mana. Silahkan kalian komentar di bawah aja, dan bagi yang tahu ya. Tapi kalau misalkan kalian yang nggak tahu ya gak apa-apa, kita hitung-hitung sharing aja. Dan itu sih yang gue sukai dan tidak sukai di motor ini. Siapa tahu dari kalian pengen beli motor ini, mending pikir-pikir dulu, dan ya mending kalian dengerin keluh kesah gue tadi ya pakai motor ini, apakah enak atau tidak.
Ya silahkan kalian komentar di bawah apakah kalian setuju tidak nih kalian beli motor ini guys. Dan padahal nih motor harganya ini menurut gue yang paling murah sih untuk motor Matic ya. Karena ya yang pertama ini cc-nya kecil 125. Kalau misalnya kita beli kakaknya ya yang 160 itu wanjir perbedaannya. Waduh, gila, itu panjang sekali perbedaannya gitu, jauh banget perbedaannya. Tapi kalau kita yang 125 ini ya ibarat kata ini kan kita low budget ya, yang penting gaya gitu. Jadi menurut gua oke banget sih kalau misalnya kalian beli motor ini karena yang pertama harganya murah, terus yang kedua desainnya ini menurut gua oke, jadi gak monoton banget untuk motor Matic ya. Ini bener-bener oke banget untuk kalian punya karena desainnya ini anjir cantik banget ya Vario itu gue jujur ya guys, bukan berarti gue punya terus gue puja-puja motornya, enggak gitu. Karena memang ini jujur itu Matic yang paling ganteng sih menurut gue yang 125 ini. Ya yang 160 juga ganteng tapi menurut gue agak kurang aja karena memang yang pertama price-nya over banget, mahal banget harganya. Terus yang kedua desainnya ini agak aneh sih menurut gue ya 160 ya. Ya padahal kalau misalnya kita modif ya bagus juga, cuman ya kalau misalnya kita kan bicara dari segi tampilan standar ya. Kalau misalnya tampilan standarnya enak ya udah kita pakai gitu kan. Kalau misalnya kita tampilannya standar tapi oke ya gue itu sebuah kelebihan sih. Jadi kesimpulannya adalah setelah gue pakai motor ini selama 300 km ya dari baru, itu penyakit gerdegnya masih ada. Yang kedua, suara mesinnya ini sama persis seperti yang lama karena memang ini mesin yang lama dipasang di bodi yang baru. Dan juga guys, mesinnya ini berisiknya ini ciri khas ini banget, ciri khas Vario banget gitu anjir. Jadi kalau misalkan nggak berisik ya bukan Vario. Ini suara mesinnya menurut gua agak gimana ya? Kayak lebih kasar dari Honda Beat anjir mesinnya Vario ini. Ya kan sama ya kayak punya kalian nih, Vario punya kalian yang lama sebelum generasi 2023. Ya sama persis banget suaranya sama yang gua punya itu. Jadi sebagai tambahan tadi yang gua lupa. Jadi sebenarnya nih motor, jadi menurut gua peningkatan dari Vario ini menurut gua sangat-sangat lumayan dari yang lama karena menurut gua desainnya ini bagus banget desainnya dari motor ini itu. Terus yang kedua handlingnya ini masih bisa kita handle walaupun menggunakan velg lebar ya. Yang depannya itu ukuran berapa ya segini ya gua liatin pada kalian nih. Pokoknya ini velgnya sama persis seperti Vario 150 sebelum di discontinue ya. Dan juga nih motor enak banget dipakai harian anjir karena motor ini ya motor harian. Pokoknya cocok banget dipakai harian. Tapi minusnya kalau misalnya selip kalian hati-hati guys, ini bodinya lebar anjir. Ini kayaknya Vario 125 yang paling lebar bodinya dah yang lama. Soalnya kita bisa ya selip bodi depan masuk nih, belum tentu bodi belakang masuk anjir. Ngeri banget. Jadi kalian kalau misalkan pakai motor ini kayaknya harus hati-hati guys, selipnya harus ada penyesuaian lah pokoknya mah tuh. Nah, gua mau pulang guys, mau beli makanan dulu ya gak? Gua beli makanan. Jadi buat makan bro, gila gua belum makan ya. Jadi kita akan lihat ya apakah motor ini itu masih worth it anjir buat kalian beli ya, terutama buat ngangkut makanan guys. Kita lihat aja. Ini gua skip ya guys, kita lanjutin di sana. Oke guys, gue udah beli makanan nih, gue beli sate ya di gantungan ini, aman sih. Jadi itu ya praktisnya dari motor Matic itu guys. Jadi kita bisa beli makanan bebas pokoknya. Aduh anjir nih, kayaknya besok gue gak akan pakai ini motor karena ya eman odometernya makin tinggi jadi makin sayang kok. Ya bisa sebisa mungkin gue pakai Sisonnya aja dah, pakai harian. Kalau pakai motor ini kayak sayang gitu anjir, odometernya makin tinggi. Walaupun gua disuruh servis anjir sama Ahas nanti pas 2 minggu, katanya 2 minggu kalau bisa odometer di atas 2000. Aduh anjir sayang. Gua baru 300 belum 1000 aja nih. Udah sayang banget anjir, apalagi di atas 2000, buset gua mau makainya coy.
Jadi kedepannya nih motor gak bakal gua pakai harian guys. Jadi nih motor kedepannya bakal gua pakai ya kayak secara buat weekend doang gitu kan, buat ngantar keluarga karena kan sisonnya udah gak ada puster belakangnya, jadi susah kalau misalkan mau boncengan. Tapi kalau pakai Vario ini kan aman, jadi kalian nggak harus khawatir. Kayaknya gue harus upgrade kirian guys kalau udah lepas garansi nih. Gak enak banget anjir tenaganya. Bukan gak enak banget sih, cuman ya kurang aja. Mungkin akan gue upgrade sih sedikit demi sedikit ya. Tentunya ya pelan-pelan ya guys, gue kan sekarang pengangguran anjir, gak ada kerjaan. Jadi ya salah satu itu dia guys, mohon ya support lah gue anjir. Support gue dengan cara subscribe. Cara subscribe, tontonin video gue yang juga dong. Tonton juga video-video yang lain, jangan video si Sony aja nih, jangan video ini aja. Tonton juga dong video yang lain, soalnya sayang guys, video yang lain gue udah upload tapi gak ada yang nonton. Itu juga menarik loh buat kalian tonton guys, apalagi nanti gue mau track deh kan, itu mau gue bikin konten juga nanti. Ya kayaknya cukup segini aja guys, kalau misalkan kalian suka, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Nonton juga video yang lainnya karena video lainnya juga menarik dari si Sony nya ini. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian coba like, comment, share, dan subscribe. So see you on the next video guys. Bye bye. Berarti udah 320 tuh anjir, cepet banget anjir odometernya. Udah lah, kita skip dulu di sini ya.